Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, mencari kerja belakangan ini tampaknya semakin rumit. Di tengah situasi ekonomi sulit, tawaran menjadi pegawai di sebuah institusi seperti menemukan oase di padang pasir. Seperti seorang warga Sidoarjo, Syahrama, yang rela membayar uang jutaan rupiah untuk mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah institusi ketimbang menjadi pengemudi ojek online. Namun saudara, siapa sangka Syahrama justru membunuh perempuan yang menjanjikan ia pekerjaan tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega membunuh temannya yang juga pengemudi ojek online? Saudara, dalam kesehariannya pelaku bekerja sebagai pengemudi ojek online dan mengelola toko fotokopi dengan penghasilan yang tak menentu. Janji menjadi pegawai di sebuah institusi bagai cahaya di lorong gelap bagi pelaku. Namun janji itu pun tak kunjung dipenuhi korban. Dalam pikiran yang sempit dan juga kalut, pelaku merasa dipermainkan karena tak kunjung mendapat pekerjaan tersebut. Emosi pelaku pun meledak hingga akhirnya tega menghabisi nyawa korban di sebuah toko fotokopi di kawasan perumahan Gria Bayangkara Permai, Dusun Jedong, Desa Urang Agung, Kabupaten Sidoarjo pada 26 Juli 2025. Dan saudara, peristiwa ini bermula saat perempuan bernama Sevi Ayu Claudia menawari pelaku menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat membayar uang senilai 5 juta rupiah. Pelaku rela menguras tabungannya untuk menyanggupi syarat yang diminta rekan seprofesinya sebagai pengemudi ojek online tersebut. Angan-angan mendapatkan penghasilan tetap sebagai PNS hingga uang pensiun di masa tua sudah di depan mata. Kabar baik yang dijanjikan Sevi Ayu tak kunjung datang hingga pelaku gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Dan saudara, sebuah kardus berisi jasad perempuan ditemukan warga di semak belukar di pinggir jalan di Desa Banyu Urip, Kedamaian, Gresik, Jawa Timur pada 27 Juli lalu. Tim Inafis Satreskrim Polres Gresik langsung membawa jenazah tersebut ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan otopsi. Belakangan diketahui korban merupakan Sevi Ayu Claudia, warga Pecantingan, Sidoarjo yang sehari-harinya dikenal sebagai pengemudi ojek online. Yang lalu Sevi udah cepet ketahuan. Suasana haru pun menyelimuti keluarga Sevi Ayu Claudia yang tinggal di Desa Sekardangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo. Sumayyah, ibu korban, masih tak menyangka jasad perempuan yang ditemukan terbungkus kardus adalah jasad anaknya. Ibu korban bercerita pada Sabtu sore 26 Juli 2025. Sevi pamit bekerja sebagai pengemudi ojek online seperti kesehariannya selama ini. Namun kecurigaannya mulai muncul pada Sabtu malam saat ponsel milik Sevi tidak dapat dihubungi oleh sang ibu. Terus aku ngechat dia, sudah malam, gak pulang tah. Sampai jam 11, 12, sampai jam 3 aku sudah nunggu di luar. Kok ada datang. Sampai pagi. Aku terus siang itu. Ada orang yang merame, aku nggak tahu. Saudara, keluarga beserta ratusan pengemudi ojek online mengantarkan jenazah Sevi Ayu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Sevi dimakamkan di TPU Pecantingan, Sidoarjo pada 28 Juli lalu.
Selain dibunuh, saudara, rupanya motor dan ponsel yang digunakan Sevi sebagai pengemudi ojek online hingga saat ini belum juga ditemukan. Di mana pada saat itu korban tidak menyalakan aplikasi untuk mencari orderan dari penumpang. Ponsel korban dapat membuka riwayat komunikasi pelaku dan korban melalui pesan singkat. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan pengemudi ojek online perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Meganti, Gresik. Polisi menjelaskan pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. 2008 pelaku ini melakukan pembunuhan juga. Pada saat itu sama dendam terhadap karena masalah asmara. Setelah divonis keluar 2018 pelaku ini keluar lalu melakukan kembali perbuatan yang sama di tahun 2025 ini. Saudara, polisi menjelaskan bahwa pelaku nekat membunuh korban karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijanjikan oleh korban. Padahal, saudara, pelaku telah menyetor uang kepada korban sebesar 5 juta rupiah. Pelaku pun sempat meminta uangnya dikembalikan, tapi tak kunjung diberikan oleh korban. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Saudara, 53 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan pengemudi ojek online perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Pelaku menganiaya korban menggunakan besi pemotong kertas di dalam toko fotokopi yang dikelola pelaku. Salah satu saksi menjelaskan ia sempat diminta pelaku menaikkan bungkusan kardus ke atas motor. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan tersebut berisi tembakau yang akan dikirim ke Gresik, bukan berisi jasad perempuan. Ya, suruh bawa, kalau bahasa itu tembakau gitu. Suruh ngantar ke COD. Nggak kelihatan kayak tubuh korban atau aku sih nggak tahu, punya firasat gitu, cuma kiranya tembakau. Jadi itu diangkut berdua itu, Mas? Dua. Taruh mana itu, Mas? Ya? Ditaruh di mana? Taruh belakang. Mobil itu. Pakai sepeda motor. Saudara, toko fotokopi di Perum Gria, Bayangkara Permai, Desa Urang Agung, Kabupaten Sidoarjo inilah menjadi tempat pelaku membunuh korban. Menurut Ketua RT setempat, pelaku pernah menjalankan bisnis fotokopi di tempat tersebut. Namun, usaha itu sudah lama tutup dan bangunannya hingga kini dibiarkan terbengkalai. Ketua RT bercerita, sejumlah orang yang berada di lokasi sempat mendengar suara minta tolong dari dalam toko tersebut. Infonya gitu, yang di warung itu sempat dengar tolong-tolong tapi tidak jelas. Suaranya tidak seberapa kenceng. Sore itu masuk, terus jam berapa ya, sekitar jam 8, setengah 9-an itu nggak tahu ada temennya lagi si ojol itu datang. Habis itu bantu naikkan jenazah, nggak tahu ya, bantu naikkan kayak ya itu tadi kardus. Saudara, lapangan kerja yang sempit membuat seseorang terjebak dalam kesulitan ekonomi yang tak berujung. Namun emosi sesaat dapat membuyarkan rencana seseorang untuk memperbaiki nasibnya. Angan pun tenggelam dalam kabut dan amarah.
Alih-alih menjadi PNS, pelaku yang tak bisa meredam emosinya kala itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai warga Pati, Jawa Tengah mengumpulkan dukungan menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Tetaplah di berita utama.